Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Marcus Aurelius Carus. Filosof Yunani Plato berpendapat bahwa negara kota yang ideal harus diperintah oleh raja filosof. Sejak itu banyak penguasa berlomba-lomba mendapatkan gelar tersebut. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada abad kedua Masehi, Kaisar Romawi Marcus Aurelius digelari filsuf. Ia mendapatkan gelar tersebut berkat bukunya yang berjudul Meditation. Namun di luar gelarnya itu, Kaisar Romawi Marcus Aurelius ini ternyata memiliki gangguan kecemasan dan masalah dengan kemarahan. Buku Meditation karya Marcus Aurelius, Meditation pada dasarnya adalah buku catatan refleksi pribadi yang ditulis Marcus selama ia menjabat sebagai Kaisar Romawi. Kemungkinan besar ia tidak berencana untuk membuat sebuah buku. Serangkaian tulisan ditunjukkan untuk dirinya sendiri, ungkap Lee Clark di laman The Collector. Tulisan-tulisan ini merupakan dokumen unik dalam sejarah filsafat. Ini memungkinkan kita melihat ke dalam pikiran seorang filosof pada tingkat yang sangat intim dan pribadi. Membaca dengan cara ini, teks mengungkapkan banyak kepada kita tentang Marcus sebagai pribadi. Bukunya itu bahkan memungkinkan pembaca untuk menghubungkan dengannya, bahkan ribuan tahun setelah kematian sang kaisar. Marcus adalah penganut aliran filsafat Stoik, didirikan oleh Zeno di Citium pada tahun 334 hingga tahun 262 sebelum Masehi, dan dinamai Stoa di Athena, di mana ia dan murid-muridnya berkumpul. Stoa percaya bahwa sebagian besar peristiwa terjadi karena beberapa penyebab yang saling berhubungan di luar kekuatan kita. Mereka menyebutnya sebagai takdir. Kunci kebahagiaan adalah menerima kehendak akal universal dan hidup sesuai dengan alam. Salah satu latihan spiritual Stoik melibatkan penulisan berulang-ulang ide-ide filosofis untuk menjaganya tetap kuat dalam pikiran praktisi. Meditation dianggap oleh para sebagai contoh latihan spiritual sang kaisar. Marcus menulis ajaran Stoik di buku catatannya sehingga dia bisa mengingatnya, harus diingat bahwa dia menulis untuk dirinya sendiri. Fakta ini memungkinkan kita untuk melihat potret pribadi Marcus yang luar biasa dari sudut pandangnya sendiri. Marcus Aurelius menderita gangguan kecemasan dan berujung untuk mendapatkan bantuan. Hari ini untungnya kita lebih mengerti tentang masalah kesehatan mental. Namun, tidak sedikit yang mengalami kesulitan mencari bantuan saat membutuhkannya. Sebagian mungkin menganggap tidak jantan untuk meminta bantuan. Akibatnya banyak yang menderita dalam diam. Hal yang sama juga dialami oleh Marcus Aurelius. Ia juga terkadang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Sang kaisar menulis, tidak ada rasa malu untuk dibantu, karena Anda harus melakukan pekerjaan yang telah Anda tetapkan. Seperti seorang prajurit yang menyerbu tembok kota. Misalkan Anda pincang dan tidak dapat memanjat benteng sendiri, Anda dapat melakukannya dengan bantuan orang lain. Jangan khawatir tentang masa depan. Anda akan datang ke sana jika harus, dilengkapi dengan alasan yang sama yang Anda terapkan sekarang hingga saat ini. Fakta bahwa Marcus menuliskan kata-kata ini untuk dirinya sendiri seakan membuat pembacanya sedih. Penerimaan ini sangat intim dan pribadi. Itu juga menunjukkan bahwa dalam banyak hal Marcus sama seperti manusia lain. Orang Romawi jelas tidak memiliki konsep tentang kesehatan mental. Namun terbukti masalah kesehatan mental sudah ada sejak lama, bahkan dialami oleh seorang kaisar. Seorang penguasa yang kuat, Marcus harus menghadapi banyak masalah yang sama seperti semua orang. Marcus adalah salah satu dari 5 kaisar yang baik. Namun pada tingkat pribadi, ia memiliki pemerintahan yang sangat sulit. Ia secara pribadi memimpin Legium Roma ke dalam pertempuran melawan Kekaisaran Persia dan berbagai suku Germanik. Selain itu, ia harus berurusan dengan wabah Antoninus yang menghancurkan. Orang mungkin bisa melihat mengapa dia begitu rentan terhadap kecemasan tentang masa depan. Marcus Aurelius punya masalah dengan kemarahan. Sepanjang Meditation, Marcus sering menyebutkan topik kemarahan. Dia menyebutkan begitu sering sehingga sepertinya dia memiliki masalah dengan kemarahan. Misalnya dalam beberapa ayat, tampaknya dia mencoba menenangkan diri setelah pertengkaran sengit.
Mengingat karakter orang yang bersangkutan, hasil ini tidak bisa dihindari. Menginginkan hal itu tidak terjadi berarti menginginkan pohon ara tidak memiliki getah. Bagaimanapun, ingatlah ini. Dalam waktu singkat, Anda dan dia akan mati. Dan tak lama setelah itu, bahkan nama kita tidak akan terpisah. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.